Hai brother and sister, dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah punya yel-yel ya. Stop judi Indonesia, selamatkan generasi penerus bangsa. Kurang marem nggak? Oke, saya cari posisi enak dulu ya, biar enak ngomongnya. Oke brother, barangkali kita sudah sering mendengar kata-kata bijak dari Gus Dur. Fanatik hilangkan simpatik, radikal hilangkan akal. Namun beliau juga menambahkan, kita boleh fanatik. Bahkan menurut saya kita perlu juga fanatik. Baik itu dalam hal religius maupun sosial. Akan tetapi fanatisme itu harus ditarik ke dalam. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur, fanatisme itu harus ditarik ke dalam ya. Jangan keluar. Artinya fanatisme jangan diumbar kepada yang bukan haknya. Yang jelas karena orang lain yang tidak sepemahaman tentu tidak memahami itu. Atau bahkan dia tidak ingin memahami itu. Kata-kata ini sangat fenomenal dan dapat kita amalkan dalam menyikapi banyak hal. Dan dapat diimplementasikan barangkali sepanjang masa ya. Tentunya tujuannya agar kita dapat hidup berdampingan dengan rukun, damai, dan sejahtera. Misalnya dalam hal religius, untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa cinta dan keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita yakini. Kita perlu fanatik. Atau dalam contoh lain, misalnya kita berorganisasi, kita perlu fanatik terhadap suatu organisasi yang kita ikuti. Karena kita memiliki idealisme yang kita patuhi dalam ideologi suatu organisasi tersebut. Terlepas apakah ideologi itu menyimpang atau tidak. Di sini tentu saya tidak akan terlalu jauh dari topik pembahasan sesuai dengan judul channel saya ini adalah bagaimana kita dapat menerapkan kata-kata bijak ini dalam tindakan dan sikap yang harus kita ambil, terutama agar kita dapat terjauh dari dunia perjudian, baik itu judi online yang menjadi topik utama saya maupun judi darat. Karena para pecandu judi ini juga merupakan bentuk dari pengamalan ideologi menyimpang, tapi secara personal ya, yang kemudian menjadi sebuah fanatisme dan seseorang akan sulit mendengarkan orang lain jika menyangkut hal keburukan tentang ideologi yang terlanjur dia yakini. Nah, di situ korelasinya. Apa saja ideologi menyimpang yang saya pernah jumpai dan sering dengar dari para pecandu judi. Yang pertama lu simak. Lu tahu nggak yang namanya judi itu sama aja sama bisnis terus dia merugi. Apa bedanya ya kan? Itu emang benar, menurut saya itu emang benar. Orang yang bisnis ini dia nggak tahu apa-apa tentang bisnis itu. Dengan kata lain dia berspekulasi dengan cara meraba-raba. Dia nggak benar-benar paham dengan bisnis yang akan atau sedang dia jalani itu. Bukan berarti yang dia paham dia nggak bakal rugi ya. Ini bukan perbandingan ya. Seperti contohnya investasi bodong. Atau banyak bisnis-bisnis dengan kedok kerjasama. Lu sebagai investor misal. Terus abis itu lu ditipu. Tapi orang bisnis kan nggak semua begitu. Dan apapun polanya, kalau yang namanya judi, itu tetap judi. Nah yang kedua, lu nggak bakal kalah kalau lu bisa ngontrol diri lu, gitu katanya. Lu mainnya santai aja bro, jangan rakus, jangan tamak, ya kan? Padahal udah jelas Tuhan melarang yang namanya judi. Kenapa saya pakai sebutan Tuhan di sini? Karena yang saya tahu ya, setiap keyakinan atau setiap kepercayaan, katakanlah agama, itu melarang yang namanya judi. Semua melarang yang namanya judi. Ya, karena Tuhan itu tahu takaran setiap hambanya itu rasa tamak, rakus, serakah yang saya pernah sebutkan di video pertama saya di channel ini, itu sudah ada dalam setiap diri manusia. Nah, di dalam hal perjudian lah implementasi dari rasa tamak, rasa rakus dan serakah itu akan sering terpancing.
baik terjadi dengan sendirinya ataupun memang karena dibuat oleh sistem atau dibuat oleh si bandar ya. Nah, yang ketiga, rezeki itu udah ada takarannya, udah ada yang ngatur. Gua main judi atau nggak main sama aja, rezekinya gitu-gitu aja. Jadi mending main lah, nggak main judi juga nggak kaya-kaya. Nah, terhadap ideologi menyimpang yang ketiga ini, saya haturkan kepada warga dunia maya untuk memberikan jawaban yang tepat. Juga barangkali ada yang ingin menambahkan hal-hal lain yang membuat seseorang mempertahankan pemikirannya sebagai alasan mereka sulit untuk berhenti berjudi. Dihaturkan untuk menulis di kolom komentar sekarang juga. Kalau enggak, awas. Salam Stop Judi Indonesia. Selamatkan masa depan anak bangsa.